Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam firman menyapa pada pagi hari ini, di mana kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, selamat pagi Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk anugerah kasih setia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Demikian juga pada pagi hari ini, Tuhan memberi kami nafas kehidupan sehingga kami dapat menikmati udara yang segar, pagi yang cerah, terlebih-lebih dapat menikmati firman Tuhan dalam semua persekutuan kami yang indah pagi hari ini. Berkati kami semua Bapa, melalui Roh Kudus-Mu yang memimpin hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan boleh menjadi rema bagi kami. Terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 14 ayat 21, demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kata-kata yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada Tuhan Allah seolah-olah mengingatkan Tuhan bahwa mengapa Tuhan engkau membiarkan kami? Tidak ingatkah Tuhan kepada janjimu kepada kami? Seolah-olah perkataan Nabi Yeremia ini bahwa Tuhan melupakan mereka. Mengapa sampai keluar perkataan Nabi Yeremia yang sedemikian kepada Tuhan Allah? Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, karena memang begitu beratnya penderitaan yang dialami oleh umat Israel pada waktu itu. Mereka menerima hukuman dari Tuhan Allah, ganjaran atas perbuatan mereka yang jahat dan memberontak kepada Tuhan. Nabi Yeremia mempersaksikan ini semua. Bagaimana bangsa itu dibuang ke Babel. Bagaimana kehidupan mereka tidak ada lagi di Yerusalem. Bahkan pada pasal 14 ayat 2 dikatakan oleh Nabi Yeremia, Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah, dan dengan sedih terhantar di tanah. Jeritan Yerusalem naik ke atas. Disambung lagi dengan ayat 3. Pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur tetapi tidak menemukan air. Sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Di ayat 4 dikatakan, mereka pekerjaan di ladang sudah terhenti. Sebab hujan tiada turun di negeri, maka petani-petani merasa kecewa. Di ayat 6, di sana dikatakan, keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit gundul. Mengap-mengap seperti serigala, matanya menjadi lesu, sebab tidak ada rumput. Setelah selesai sampai di situ, Bapak Ibu Saudara-saudara, pernyataan-pernyataan yang dikatakan oleh Nabi Yeremia dengan keadaan situasi mereka. Lalu Nabi Yeremia mengatakan di ayat 7, sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena namamu. Sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu.
Nabi Yeremia mengakui bagaimana bangsa Israel, mereka semua telah berdosa terhadap Tuhan Allah. Tuhan yang begitu mengasihi mereka, tetapi mereka membalasnya dengan kejahatan, bahkan meninggalkan Tuhan Allah, tidak mengingat Tuhan Allah. Mereka menyembah Baal. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mendukacitakan Tuhan Allah. Menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, merampas hak para janda dan yatim piatu. Mereka mempraktekkan perdukunan di setiap bukit di Yerusalem. Lalu kemudian hukum tidak berlaku kepada para penguasa. Para imam memperkatakan perkataan-perkataan bohong dan lain sebagainya. Karena itu, Tuhan harus menghukum bangsa itu agar mereka bertobat dan menyadari kesalahannya dan berbalik kembali kepada Tuhan Allah. Pada waktu Tuhan masih membiarkan bangsa itu dengan ganjarannya, merataplah bangsa itu. Ganjaran terhadap Israel, merataplah bangsa itu. Meratap jugalah Nabi Yeremia memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, ingatlah perjanjianmu dengan kami. Janganlah membatalkannya. Menghibah Nabi Yeremia ke hadapan Tuhan Allah. Bertindaklah membela kami ya Tuhan, walaupun kami orang berdosa. Demikian dikatakan oleh Nabi Yeremia. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Tuhan berbalik meninggalkan mereka atau berbalik untuk kembali mengasihi dan mengampuni bangsa itu, lalu memulihkan keadaan Yerusalem? Iya, kita mengetahui bahwa Yerusalem kembali dipulihkan oleh Tuhan Allah. Rumput-rumput hijau kembali, air mengalir sehingga mereka dapat menemukan air. Kehidupan dikembalikan oleh Tuhan di tengah-tengah umat pilihannya itu. Janjinya ditepati. Karena itu ini merupakan suatu pembelajaran bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Janganlah kita seperti umat Israel pada waktu itu. Mereka merespon kasih Tuhan, cinta Tuhan Allah kepada mereka dengan respon yang negatif atau bahkan boleh kita katakan tidak merespon. Respon mereka tidak mau tahu. Apakah itu juga sebuah respon? Ya, saya juga tidak tahu ya Bapak Ibu Saudara-saudara apakah itu dapat dikatakan respon, tetapi justru mungkin kita dapat katakan mereka tidak merespon. Memang pada waktu ganjaran hukuman yang diberikan Tuhan Allah kepada mereka sepertinya sangat berat dan mendatangkan duka cita. Ya, itulah konsekuensi atas perbuatan mereka. Tetapi ganjaran yang mereka terima berujung sukacita. Awalnya memang duka cita, berat, tetapi kemudian menghasilkan sukacita yang besar, keadaan mereka dipulihkan. Seperti firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 11. Dikatakan di sana, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Karena itu apabila kita menerima ganjaran atas perbuatan kita, tentu saja ini sebuah konsekuensi Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi memang jangan sampai kita harus dihukum dulu, baru kemudian kita sadar, bertobat dan kemudian berubah. Hendaknya ketika kita diingatkan oleh Tuhan, maka mari kita kemudian merespon. Ketika kita dilicing, kalau orang Batak bilang ya, bukan dipukul tetapi seperti disabet sedikit,
Kita tentu tahu itu apakah hukuman untuk kita. Mari kita kemudian cepat menyadarinya. Bangsa Israel memilih untuk menjadi orang yang bebal, kepala batu, sehingga akibatnya mereka harus dihukum babak belur, tertindas karena dihukum. Padahal mereka tahu mengenai firman, tetapi mereka mengabaikannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui firman Tuhan kita diingatkan agar kita benar-benar taat dan merespon cinta kasih Allah dengan bersyukur dan menyenangkan hati Tuhan melalui seluruh dimensi kehidupan kita, perbuatan kita. Jangan kita memilih dihajar Tuhan dulu, keras kepala, melawan, lalu kemudian baru sadar. Tuhan Allah tidak pernah melupakan janjinya kepada umatnya. Yesus Kristus yang penuh kasih tidak akan pernah melupakan janjinya kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi baiklah kita juga tidak melupakan Tuhan dengan kasih-Nya, sehingga kita benar-benar mau mencintai Tuhan dengan sungguh, hidup dengan penuh bergantung kepada Tuhan Allah, dan merespon kasih Tuhan dengan menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita hidup dalam ketaatan kepada Kristus Yesus, karena Dialah Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kita dengan cinta kasih-Nya. Amin, kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami dapat merespon cinta kasih-Mu dengan sungguh, tidak menjadi bebal seperti bangsa Israel yang melawan dan memberontak terhadap Tuhan Allah. Biar kami benar-benar menjadi umat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami diingatkan oleh firman-Mu pada pagi hari ini. Biar kami menjadi umat yang senantiasa mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama Allah Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.